Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan video kali ini, kita akan membahas mengenai bahan kimia dalam bidang pertanian. Simak baik-baik ya. Membahas mengenai bahan kimia dalam pertanian, bahan kimia pertanian adalah istilah generik untuk berbagai produk kimia yang digunakan di pertanian. Dalam kebanyakan kasus, bahan kimia pertanian mengacu pada kisaran luas pestisida termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan nematisida. Berbagai bahan kimia pertanian cenderung bersifat toksik dan penyimpanannya dalam jumlah besar memiliki resiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan bahan kimia dalam pertanian jika tidak digunakan dengan tepat aturan serta protokol yang harusnya dijalankan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia seperti gangguan kulit dan mata, gangguan pernapasan, serta dapat menimbulkan keracunan. Penyebab dari gangguan mata yang diakibatkan dari bahan kimia atau yang biasa disebut pestisida ialah bisa terjadi ketika kita menggosok mata dengan tangan yang belum dicuci. Hal tersebut akan mengakibatkan infeksi atau iritasi pada mata. Kemudian gangguan pada kulit. Hal tersebut bisa terjadi ketika kulit bersentuhan langsung dengan pestisida atau residu. Hal tersebut akan membuat kulit menjadi melepuh atau iritasi. Gejala yang akan kita rasakan dari gangguan kulit, kita akan merasakan gatal hingga panas jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Selanjutnya, gangguan pada pernapasan. Hal tersebut bisa terjadi akibat dari uap atau debu dari pestisida yang kita hirup. Kemudian, pestisida memasuki area pertanian atau persawahan yang kita rawat. Tidak menutupi hal lain, hal itu bisa terjadi ketika kita minum, merokok, makan, atau mengunyah permen karet dengan tangan yang tidak dicuci. Kemudian, produk yang tidak dicuci bisa mengakibatkan pencemaran pestisida terhadap makanan yang akan kita makan. Hal tersebut tentunya akan sangat berbahaya bagi tubuh jika kita tidak melaksanakan protokol yang harusnya dilaksanakan. Berikutnya yaitu keracunan. Hal tersebut dapat terjadi ketika kita tidak sengaja berkontak langsung antara pestisida dengan mulut atau alat pencernaan, yang kemudian akan mengakibatkan hilang kesadaran, kemudian nyeri dada, kesulitan bernapas, kurangnya otot kontrol, penyempitan parah pada pupil, hingga meneteskan air liur. Hal tersebut jika tidak ditangani oleh medis akan mengakibatkan kematian pada manusia. Bahaya dari bahan kimia atau pestisida dapat kita tangani atau kita cegah dengan melalui berbagai hal berikut, seperti selalu memperhatikan tanda bahaya, kemudian menggunakan alat pelindung diri, menyiapkan bahan dekontaminasi, serta menggunakan pestisida yang tepat. Selain dari para petani, tidak menutup kemungkinan orang yang bukan merupakan petani akan merasakan dampak bahaya dari pestisida jika mereka tidak memperhatikan tanda bahaya yang terdapat pada area yang telah ditentukan. Kemudian penggunaan APD atau alat pelindung diri pada saat mengaplikasikan pestisida ke tanaman akan sangat penting. Hal tersebut akan mencegah tubuh atau kulit berkontak langsung dengan pestisida. Selanjutnya yaitu dekontaminasi, yang merupakan suatu pencegahan atau penanganan terhadap pestisida dengan cara melakukan
Mandi atau keramas rambut segera setelah bekerja. Kemudian, ganti pakaian yang bersih sebelum melakukan kontak fisik dengan anak dan keluarga. Selanjutnya, cuci pakaian kerja sebelum dipakai kembali dan cuci pakaian kerja secara terpisah dari semua cucian lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pestisida secara tepat. Pada saat mencampur dan memuat pestisida, kita harus memperhatikan petunjuk label, kemudian menggunakan APD, serta pengukuran pestisida dengan hati-hati. Dan jauhkan pestisida hingga jangan memasuki sumber air. Kemudian saat pengangkutan pestisida, mengangkut pestisida di bak truk, area kargo, atau di belakang alat penyemprotan. Selanjutnya, periksa wadah dari kebocoran sebelum memuat dan bongkar muat. Lindungi wadah dari hujan dan potensi lainnya. Dan yang terakhir yaitu simpan wadah di area terkunci dan pastikan wadah tertutup rapat dan terhindar dari kebocoran, pecah, atau titik lemah hingga tidak ada tumpahan dan kebocoran. Sekian tayangan video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.